Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Arga Adi Putra. Saya dari kelompok 3 bersama 3 teman saya yang lainnya, Hana, Kartika, dan juga Fani. Selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan cara membuat mikrotik mulai dari setting address, DHCP, DNS, firewall, dan juga mungkin sampai hotspot. Mungkin pada bagian hotspot akan dijelaskan oleh Hana. Pertama-tama di sini ada tampilan Winbox-nya, tampilan utama Winbox-nya. Lalu kita ke sidebar IP. Pada sidebar IP kita ke IP, kita ke interface dahulu, ke interface. Pada interface kita ubah header 1 menjadi internet. Kita pencet apply, lalu oke. Pada header 2 kita ubah menjadi lokal. Seperti biasa, apply lalu oke. Dan setelahnya akan jadi seperti ini tampilannya. Lalu setelahnya kita ke pengisian IP address. Pengisian IP address kita ke sidebar IP, lalu ke addresses. Pada addresses ini IP utama kita, IP internet kita. Kita lihat dahulu. Jadi ini IP internet kita seperti ini. Kita klik OK saja. Lalu cara selanjutnya kita menambahkan IP lokal dengan cara klik tombol plus yang ada di atas. Kita tambahkan IP-nya 192.168.3.4. lalu kita pencet lokal. Setelahnya kita klik apply. Setelah klik apply, kita IP networknya akan terisi otomatis. Setelahnya jangan lupa di addressnya kita isi /24 atau bisa juga 26, bukan 246, tapi 24 atau 26. Kita apply, kita oke lagi. Setelahnya tampilannya akan jadi seperti ini. Kita close saja, close. Setelahnya kita ke pembuatan rute, ke IP, sidebar IP, kita cari rute. Setelah itu kita tampilan utama awalnya seperti ini. Setelahnya kita klik plus saja, kita add, tambahkan, lalu kemudian kita isi DST address-nya dengan 000, lalu gateway-nya kita berikan internet saja. Setelahnya kita klik apply, oke. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu kita ke pembuatan firewall. Kita kembali lagi ke sidebar IP dengan cara klik firewall. Setelah klik firewall, kita ke NAT. Kita tambah atau add isi chain dengan search NAT. Setelah itu pada kolom action kita isi must_query. Setelahnya kita apply saja, apply oke, dan ini seperti ini hasilnya. Setelah itu kita beralih ke pembuatan DNS seperti biasa, ke IP, cari DNS. Pada server kita isi 8.8.8, kita gunakan IP Google. Selanjutnya kita klik 8.8.8.4. Kita klik apply, oke. Lalu pada pembuatan DHCP server, kita kembali lagi ke sidebar IP. Kita cari DHCP server, lalu ke DHCP setup. DHCP setup kita pilih yang lokal saja, klik lokal, next.
next saja terus sampai selesai, sampai tampilannya seperti ini, sampai ada muncul notifikasi setup has been complete. Dan setelah berhasil, kita reboot sistem Windows-nya dengan cara ke sistem, sidebar sistem, kita ke reboot. Yes, tunggu saja. Setelah itu kita masuk lagi dari awal. Setelah kita mereboot sistem Winbox-nya, setelah itu kita ke IP firewall. Kita di sini akan mencoba memblok situs, asistensi, dan keyword dengan mikrotik. Kita ke IP firewall sudah tadi. Setelah itu kita ke NAT, kita klik add atau tambah. Pada chain kita ubah dari kita ke kolom general terlebih dahulu. Pada chain kita ubah menjadi -nat. Terus selanjutnya kita ubah beralih ke kolom action. Pada kolom action kita ubah menjadi pada kolom general kita ubah chain jadi -nat. Setelah itu DST address-nya kita isi dengan 000 aja, 000 per 0. Setelah itu ke protokol kita isi dengan 6 saja, 6 seperti ini. Lalu DST portnya kita isi dengan 80. Selesai. Lanjut kita ubah ke kolom action. Pada kolom action kita ubah action menjadi redirect. Dan port kita ubah menjadi 80. Setelahnya kita komen dengan cara mengetiknya log situs agar membuat untuk menandai bahwa settingan ini untuk memblok situs. Setelah itu kita klik apply, oke, dan hasil firewallnya akan seperti ini. Setelahnya kita pindah ke filter ruler di sebelah NAT, dan kita klik add saja, tambah. Pada kolom general kita ubah chainnya menjadi input. Setelah itu kita ubah protokol menjadi seperti biasa 6. DST portnya kita ubah menjadi 80. In interface internet, kita ubah jadi internet. Kita ubah jadi internet. Setelahnya kita klik apply. Kita ke kolom action dulu. Setelahnya kita ubah action menjadi drop. Setelah itu apply, oke. Setelahnya kita ke IP web proxy. Dari sini kita klik enable saja, klik enable. Setelah itu kita ubah di sini menjadi sesuai nama kalian atau terserah, cuma nama saja, tidak terpengaruh pada settingan lainnya. Setelah itu kita klik access. Pada klik access kita coba untuk menambahkan settingan untuk memblokir situs website pojok studi dengan cara DST portnya kita isi dengan 80, DST hostnya kita isi dengan www sesuai website yang diinginkan. Kita beri contoh di sini pojokstudi.com. Selesai, kita klik apply, oke. Lalu kita tambah lagi, kita coba untuk memblokir eksistensi MP3 dengan cara
isi search address-nya dengan IP lokal tadi. Lalu di ST portnya kita isi dengan 80.43, lalu path-nya kita isi dengan MP3. Setelahnya kita gunakan action-nya jadi deny. Harusnya di pojok studi tadi juga kita ubah actionnya menjadi deny untuk menolak kita untuk mengakses situs tersebut. Setelahnya apply OK. Setelah itu kita akan mencoba memblok situs yang berhubungan dengan keyword atau keyword yang akan kita ketik. Sebagai contoh seperti settingan berikut ini. DST portnya kita isi dengan 80, path-nya akan kita isi sesuai yang saya ketikkan ini. Setelahnya actionnya kita deny, apply OK. Selanjutnya mari kita uji. Kita close ini semua dulu. Selanjutnya kita uji dengan cara Oke, sekarang saya akan mengujinya dengan cara menggunakan Windows 7, menggunakan VirtualBox. Lalu kita pergi ke internet. Setelahnya kita coba untuk mengklik situs yang tadi yang kita blok, www.pojok pojokstudi.com. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, akan terblokir dan akan jadi tidak aktif seperti ini. Untuk selanjutnya, untuk penyetingan hotspot mungkin akan saya berikan penjelasannya kepada Hana. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat hotspot login dengan Mikrotik dan Winbox. Pertama-tama kita jalankan Mikrotik yang telah kita download di VirtualBox. Kita jalankan. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat untuk menjalankan Mikrotiknya. Nah, di sini Mikrotiknya telah terbuka dan sedang memproses. Nah, sembari kita menunggu Mikrotiknya ini jalan, kita pergi ke Network and Internet Setting. Nah, di sini kita akan mengecek bahwa koneksi dari Windows utama ini telah di-share ya. Kita klik Change Adapter Option. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat bahwa di sini saya menggunakan WiFi yang telah di-share. Nah, jika teman-teman belum menge-share-nya, di sini bisa klik kanan, kemudian Properties. Kemudian klik Sharing. Nah, pastikan dua perintah ini telah di checklist. Kemudian pergi ke setting. Kemudian untuk service runningnya di sini juga harus sudah dicentang semua. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, di sini untuk Mikrotiknya telah melakukan login, kita ketikkan admin, kemudian passwordnya kita kosongkan. Di sini kita ketikkan IP address primary atau disingkat IP addr. Nah, kita bisa membuatnya dengan perintah IP address IP add sama dengan masukkan nomor IP addressnya di 192.168.1.17/24. Kemudian untuk interface-nya kita menggunakan Ether 1. Nah, di sini IP-nya telah dibuat. Kita selanjutnya membuka Winbox. Kita refresh. Selanjutnya kita bisa login Winbox dengan menggunakan MAC address. Kita klik MAC address dari IP yang telah kita buat di device Mikrotik tadi. Klik connect. Kemudian tunggu beberapa saat. Maka Winbox pun akan membuka.
Nah, di sini pertama-tama kita pergi ke interface, kemudian klik 2 kali dan ubah nama Ether1 menjadi internet. Kemudian klik apply lalu oke. Lakukan hal yang sama pada Ether2. Di sini saya menamainya hotspot. Kemudian klik apply, kemudian oke. Nah, setelah mengganti nama interface, selanjutnya pergi ke IP addresses. Nah, di sini telah kita lihat ya untuk IP address-nya ada yang telah tadi kita buat. Kita dapat menambahkannya lagi, kita buat satu lagi. Di sini saya memakai IP address 192.168.100.1/24. Kemudian apply. Nah, untuk interface-nya di sini jangan lupa untuk menggunakan interface hotspot. Untuk network-nya bisa kita kosongkan. Mohon maaf yang tadi belum terganti. Nah, seharusnya kita menggunakan hotspot ya untuk interface-nya, karena interface internet tadi telah kita gunakan. Nah, setelah ini kita memiliki 2 IP address. Kemudian kita pergi ke DHCP client. Di sini pencet tanda tambah, kemudian buat DHCP client dengan interface-nya itu internet. Klik apply lalu oke. Nah, setelah membuat DHCP client, selanjutnya kita membuat DHCP server. Klik IP lalu DHCP servernya. Isi kosong, kita klik tanda tambah. Kemudian di sini bisa kita namai bebas. Di sini saya menggunakan DHCP1. Interface-nya itu hotspot. Kemudian apply lalu yang terakhir kita pergi ke hotspot untuk melihat daftar user. Nah, di sini untuk hotspot usernya telah ada admin, kemudian kita bisa membuatnya lagi dengan nama bebas. Di sini saya menggunakan Hana, kemudian masukkan password yang kita inginkan, apply lalu oke. Sehingga user hotspotnya di sini telah kita lihat bahwa ada 2 ya, ada admin dan Hana yang baru saja kita buat. Nah, setelah itu kita pergi ke DNS. Di sini saya menggunakan DNS-nya itu default ya, 888 dan 8844. Nah, setelah kita melakukan setting pada Winbox, kita bisa menjalankan kliennya. Di sini saya menggunakan Windows 7 untuk uji coba. Windows 7-nya saya download saya menggunakan VirtualBox. Nah, di sini kita telah menjalankan Windows 7-nya. Pergi ke sebelumnya kita harus ke Open Network and Sharing Center. Kemudian kita klik Change Adapter Setting. Nah, di sini di Local Area Connection bisa kita lihat bahwa Unidentified Network, bahwa dia belum terhubung ke network. Klik kanan, kemudian Properties, kemudian klik Internet Protocol 4, kemudian ganti use the following IP address. Kemudian untuk IP-nya di sini kita masukkan IP address yang telah kita buat tadi, yang telah terdaftar di Winbox 192.168.1.17, kemudian tab. Kemudian subnet max-nya akan terganti secara otomatis. Selanjutnya untuk default gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.0. Setelah itu kita klik OK. Oke lagi. Nah, di sini bisa terlihat bahwa koneksinya telah terganti menjadi network 2. Yang artinya Windows 7 ini telah terkoneksi ke internet. Untuk membuktikannya kita bisa membuka Internet Explorer. Setelah itu untuk melakukan uji cobanya di sini kita membuka Internet Explorer. Kemudian kita ke New Tab dan ketikkan alamat google.com untuk menguji cobanya. Nah, di sini kita ketikkan google.com, kemudian enter. Tunggu beberapa saat, kemudian di sini akan menampilkan hotspot login.
Nah, di bagian login ini kita bisa isi dengan hotspot user yang telah kita setting tadi. Di sini saya menggunakan Hana, kemudian masukkan passwordnya, kemudian klik OK. Nah, tunggu beberapa saat. Di sini kita telah melakukan login. You are logged in. Dan di sini akhirnya telah menampilkan Google. Nah, itulah cara untuk membuat hotspot login. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.